Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saat ini kita berada di proyek Taman Pemakaman Muslim Al-Baqi Kota Pekalongan. Masya Allah. Alhamdulillah kami dari Yayasan Az-Zubair bin Awam telah membebaskan lahan kurang lebih 1,2 hektar, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah seperti yang antum lihat, proyek ini sudah berjalan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pembebasan lahan, tahap kedua pengurukan, Ustadz. Jadi pengurukan ini kita buat 2 tahap. Yang pertama, alhamdulillah sudah berjalan pengurukan seperti yang antum lihat, Ya. kurang lebih 2089 truk. Masya Allah. Setelah itu kami membuat pondasi keliling. Pondasi keliling yang cukup besar, memakan biaya kurang lebih hampir 900 juta, Ustadz, untuk pondasinya aja. Masya Allah. Karena luas ya. Luas. Alhamdulillah program pondasi ini sudah selesai. Saat ini pengurukan yang tahap kedua. Kira-kira kita membutuhkan 1.500 truk. Setelah itu baru membuat plot jalan, lorong-lorong. Insya Allah setelah selesai pembuatan jalan, pemakaman ini mungkin bisa segera dimanfaatkan, Ustaz. Masya Allah. Betul. Ana minta motivasi nasihat dari Ustaz untuk untuk kebaikan proyek ini. Insya Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, fa'amba'ad. Memang betul, pemakaman itu adalah diantara perkara yang cukup penting di dalam kehidupan kaum muslimin. Seperti yang dikatakan bahwa banyak orang yang tidak memikirkannya, tapi sebenarnya mereka pasti menempati pemakaman, karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kematian bagi setiap makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memang diperintahkan memikirkan tentang kematian. Karena itu yang membuat seseorang akan sadar bahwa dunia ini fana, dan kemudian dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia ini. Dan ini mungkin yang dilakukan oleh Yayasan Az-Zubair bin Awam ini diantara perkara yang menjadi pionir mungkin ya, diantara wilayah-wilayah yang lainnya. Di Pekalongan, alhamdulillah mereka memikirkan perkara tersebut. Namun memang setiap kebaikan di dalam Islam ini membutuhkan ta'awun di antara kaum muslimin, agar kemudian mereka semua mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika wafat seorang anak Adam, semua amalannya, semua kebaikannya akan terhenti, kecuali 3 perkara. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sadaqatin jariyah, sedekah yang manfaatnya terus menerus terasa, dan ini akan mengalirkan pahala yang terus-menerus bagi orang-orang yang melakukannya. Sehingga jangan disia-siakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Saatnya kita bukan hanya sibuk mengumpulkan harta untuk masa depan, tapi mengumpulkan pahala untuk kehidupan akhirat. Dan ini kesempatan yang kemudian sekarang terbuka bagi kaum muslimin secara umum dimanapun berada, bahwa Yayasan Zubair bin Awam membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk ikut serta di dalam amal kebaikan yang insya Allah dalam pandangan ana ini diantara perkara yang pertama kali mungkin difikirkan oleh yayasan pendidikan, yayasan islami, dan manfaatnya untuk semua kaum muslimin. Karena yang saya dengar dari Pak Muhammad ini, bahwa ini pemakaman non-profit oriented, artinya tidak akan ada pungutan-pungutan biaya dan dikhususkan untuk kaum muslimin. Dan kemudian ini jelas akan mempermudah ya keluarga-keluarga kaum muslimin yang kehilangan saudara mereka, kerabat mereka. Maka wallah ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Perlu satu hal yang kita ingat, ketika pemakaman ini kemudian dibuka atau sudah dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu ulama, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, bahwa mereka-mereka yang banyak mengingat kematian atau menjadikan kematian di depan matanya, maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perkara, di antaranya adalah bita'jilit taubah,
dengan orang yang memikirkan kematian akan menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-qanaah bil kafaf. Dia akan banyak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin meskipun Allah hanya memberikan sedikit dari dunia kepada dirinya. Dia tahu bahwa semuanya akan dia tinggalkan, dia akan menjadi mayit dan dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia akan memperbanyak amal saleh, kata beliau, kata Abu Ali Ad-Daqqaq. Maka insyaallah ketika ini bisa berjalan tentunya dengan izin Allah dan kemudian dengan sokongan kaum muslimin, insyaallah tempat ini akan mendatangkan kebaikan bukan hanya saja bagi para mayit tapi juga bagi kaum muslimin secara umum, agar mereka diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka bisa mendapatkan raihan pahala terus menerus mengalir insyaallah taala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan Pak Muhammad Amin, insyaallah, insyaallah. sehingga proyek akhirat ini proyek akhirat ya yang mulia ini insyaallah bisa segera dilanjutkan dan insyaallah bermanfaat bagi kaum muslimin. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullah Barakallahu fiik. fiikum barakallah.